Oke, jadi hari ini kita akan membahas, saya akan ceritain tentang teknik dari revenue meeting yang biasa dilakukan di dalam hotel ya. Kebetulan ini ada videonya, saya ngambil dari YouTube, jadi kamu nanti tolong bisa lihat, nanti kita diskusikan apa yang ada di dalam video tersebut ya. Mudah-mudahan suaranya keluar. Kelihatan nggak tampilannya? Kelihatan, Pak. Ada suaranya? Ada, Pak. Oke, apa yang bisa kamu pelajari dari video tadi? Ada yang bisa share? Ada yang bisa share? Dari video tersebut tadi terlihat jelas suaranya? Belum? Bisa diulang satu kali lagi, Pak? Oke.
Oke, apa yang bisa dipelajarin kira-kira? Ada yang bisa share? Biar cepat aja ya. Jadi intinya dalam revenue management tadi kan kita mulai dari pricing, terus tadi kita belajar optimizing. Jadi pertama dari setup pricing-nya, terus optimizing revenue-nya, terus kita analytical dari competitors, semuanya itu tujuannya adalah meningkatkan dari penjualan hotel ya. Jadi gimana caranya kita bisa menjual, kan semua kamar itu seperti saya sampaikan kemarin, mungkin tipe kamarnya sama, tapi kita bisa maksimalkan menjadi namanya atribut yang seperti saya sampaikan bahwa kamar sama-sama tipe deluxe. Waktu di OTA atau di waktu kita jualan itu kita bisa setup beda. Jadi kamar deluxe yang antara shower sama model kamarnya bathtub itu harganya dibedain. Terus yang view juga bisa dibedain. Misalnya satu view-nya golf, yang satu lagi misalnya view-nya city view. Itu harganya bisa kita bedain juga gitu. Nah, itu adalah untuk memaksimalkan dari yang namanya revenue. Tadinya kita jualan harga satu kamar deluxe sama cuma hanya satu. Soal setupnya di bar 5 hanya 700 gitu. Tapi pada kenyataannya nanti bisa ada yang 750, ada yang 800. Karena kita bikin atributnya beda-beda. Kita jualin antara kamar deluxe dengan yang tadi saya sampaikan, saya ulang lagi. Deluxe yang kamarnya misalnya kamar mandinya shower dengan kamar mandinya bathtub, harganya kita bedain 100.000. Terus yang view-nya city sama view-nya golf atau view-nya mountain, view-nya ocean, kita bedain lagi. Nah, itu adalah strategi waktu kita taktikal bikin harga kamar. Jadi kamar itu dengan produk yang sama, tapi kita bisa harganya jual yang harganya lebih berbeda, lebih mahal, eskalasinya makin lama makin naik. Nah, itu adalah kemungkinan kita untuk mendapatkan yang namanya itu atau esensi dari revenue management ya. Jadi saya ulang lagi, revenue management itu gimana caranya kita menjual produk-produk dari kamar pada customer yang berbeda-beda ya. Jadi customernya kita lihat dari tingkat hunian kan nantinya. Right time huniannya lagi bagus, harganya jauh lebih mahal. Nah, harga yang lebih mahal ini kita maksimalisasiin untuk dapetin yang namanya total pendapatan. Itu yang namanya esensi dari revenue management ya. Jadi itu yang konsep utamanya dari revenue management itu. Jadi kombinasinya itu revenue management itu adalah suatu hubungan interaksi antara kita sebagai orangnya ya dengan sistem. Jadi saya sampaikan sistemnya di hotel yang sudah brand mungkin sudah terintegrated gitu ya. Jadi revenue management sistemnya sudah ada. Jadi kita bekerja berdasarkan apa yang ada dalam sistem. Sistem kalau datanya benar,
dia akan bisa meramalkan forecasting gitu ya. Tadi kan salah satu tujuannya, salah satu kerjaannya revenue management, selain pricing yang benar, terus satu forecasting, baru kita analisa kompetitor ya. Nah, sistemnya udah benar, sistem akan menginformasikan ke kita, oh market saat ini, karena sistem itu mengkomban ya, jadi sistem kita sama sistem OTA yang ada itu nanti informasinya akan di-blend, akan dicampur. Sistem akan bilang menurut data dia, data kompetitor di OTA itu harga-harga, misalnya di daerah Palembang pada waktu weekend, okupansi bisa di 60-70. Jadi kita udah langsung bisa men-setup harga, kalau harga okupansinya lagi tinggi, di sekitar okupansi 60-70, mungkin kita jualannya misalnya bar 3, bar 4, atau mungkin bar 1 gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kegunaan dari sistem. Jadi kita nggak usah mikir, sistem yang akan ngasih tahu ke kita. Oh nanti okupansinya akan bagus nih di weekend. Nah dari sekarang kita udah setup harga tuh. Harganya kita bikin sedemikian rupa supaya harganya maksimal. Jadi waktu nanti kamu jualan atau ada orang booking di weekend, udah kena harga yang terbaik. Kenapa termahal sih? Enggak, itu maksudnya terbaik ya. Kalau termahal mungkin di certain period, kalau Christmas atau Natal atau ke tahun baru, Lebaran, kalau di Lebaran mungkin rame gitu ya. Itu harga yang paling termahal. Tapi mungkin pada weekend kita kasih harga yang terbaik, yang tertinggi lah gitu, yang bisa dibuat pada periode tersebut gitu. So, di sini ada yang mau nanya? Belum ada, Pak. Ya, kita lanjut ya. Nah, nanti kan kamu, jadi kalau jadi sales tuh nanti kamu ada yang namanya kontrak rate. Untuk kontrak rate disebut juga negotiate rate. Jadi harga yang sudah dinegosiasikan sama klien, seperti saya sampaikan, nanti bisa kamu jadi sales. Kamu jualan ke Pertamina, jualan ke Busri gitu kalau di Palembang ya. Nanti kita nego dengan si bookersnya gitu. Tapi kita udah ada patokannya. Misalnya corporate 1, kalau room night-nya 1000 room night, itu harganya misalnya 750 untuk tipe deluxe. Tipe selanjutnya naik gitu ya, harganya. Dia pertama mungkin 7,5, harga selanjutnya tipenya lebih besar, harganya misalnya naik per setiap tipe naiknya misalnya 100.000 gitu ya. Kamu bikin rules of thumb-nya gitu. Nah, waktu nanti kamu datang ke Busri atau ke Pertamina itu kamu udah ada kontrak rate-nya atau negotiated rate-nya. Nah, biasanya nanti kamu terjadi negosiasi kan. Misalnya tahun ini kamu ngasih harga 750. Kamu akan datang lagi di Desember ini untuk offering harga tahun depan. Biasanya harga tahun depan kita kasih kenaikan harga ya. Karena apa asumsinya? Harga naik karena barang-barang kan akhir naik juga ya, namanya ada inflasi rate ya, jadi semua harga akan naik. Nah, tapi kadang-kadang kita mengalami satu masalah. Baik, gue lagi ngajar. Nah, nanti lo WA aja ya. Ya, thank you. Ya, thank you. Nah, nanti kadang-kadang kita kalau punya corporate besar, kayak misalnya Pusri itu, production-nya di hotel kita udah setahun itu misalnya udah nyampe 5.000 room night, 10.000 room night. Kadang-kadang kita waktu negosiasi harga, misalnya mereka nggak mau naik harga gitu ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan tuh? Sedangkan kamu dikasih bos kamu, GM kamu, bahwa tahun depan itu masing-masing tipe kamar ada kenaikan harganya. Misalnya masing-masing harga 50.000. Nah, akhirnya kita kan coba bernegosiasi, makanya sebetulnya negosiasi trade. Jangan sampai kamu punya top account yang production kamarnya gede, gara-gara hanya naik harga 20.000, 50.000, pindah ke kompetitor. Kadang-kadang kita juga menjagain itu gitu, jangan sampai gara-gara kamu naikin cuma 20.000, akhirnya si Pertamina sama Pusri itu nggak masuk ke hotel kamu lagi, tapi pindah ke kompetitor. Nah, disitulah dibutuhkan suatu nego-nego ya. Nah, kadang-kadang kalau klien-klien besar biasanya nyampe GM harus turun tangan. GM-nya langsung datang bareng sama sales-nya,
ketemu sama level yang tertingginya lah. Nah, kita negosiasi dah. Kadang-kadang bisa jadi diputusin harganya tetap. Karena saya pengen sebagai GM, saya nggak mau kehilangan Pusri sama Pertamina misalnya. Karena dia top account kita, yang supporter kita. Banyak kamar dan meeting. Jadi mungkin beberapa tahun harga bisa sama ya, karena itu kembali pilihan-pilihan ya. Kadang-kadang kamu cuma gara-gara cuma naik 20.000, kalau ditotalin mungkin naiknya hanya sekian puluh juta, tapi si tamunya jadi pindah gitu. Nah itu juga harus menjadi consideration ya. Waktu kamu jadi sales, jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, kamu report ke atasan kamu, ke sales, saya ke dosem, atau sampai ke GM bilang bahwa ini top account kita akan pindah kalau harganya naik misalnya. Tapi kita harus coba dulu ya, jangan belum apa-apa kamu udah nyerah. Blackout date, nah dalam waktu bikin kita kontrak rate, ada beberapa tanggal yang kita blackout, yang kita nggak jual ya. Biasanya kontrak itu sampai dengan tanggal 20 Desember. Jadi dari 21 sampai 31 biasanya kita kenakan harganya publish ya. Karena kan di situ ada big event, ada Natal, ada Tahun Baru. Nah, di situ biasanya kita harganya corporate nggak berlaku tuh. Tapi actualnya kadang-kadang kalau memang ada corporate yang mau meeting di tanggal-tanggal itu ya, karena kita perlu kamar, kadang-kadang juga kita akhirnya fleksibel juga gitu ya. Tapi secara aturannya per tanggal 20 kontrak rate-nya sudah selesai. Makanya kamu sebelum Desember berakhir, kamu udah offering harga untuk tahun depan ya. Jadi hari tahun depan itu harus sudah, kalau bisa udah di-approve, paling cepat Januari itu udah di-approve gitu ya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Jadi di dalam kontrak rate atau negosiasi trade itu nanti ada spesifik harganya berapa untuk tahun depan dari berbagai tipe kamar ya, kamar dari Deluxe, Superior, terus Grand Deluxe, mungkin ada Junior Suite, ada suite-nya dan sebagainya. Jadi harga untuk corporate misalnya dapat corporate itu harganya mulai dari harga 750 paling rendah sampai dengan 2 juta yang tertinggi misal. Nah harga itu adalah yang kamu propose, tapi sudah melalui meeting dengan tim hotel bahwa ini harga-harganya, dan kamu waktu jualan sebagai sales udah ada patokannya, ada guidance-nya gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini masih ngulang aja karena materinya sih dari saya revenue meeting sudah ya Pak, revenue management sudah selesai. Jadi kita kadang banyak terjadi satu kesalahan nih. Orang itu mikir revenue management itu kita mainin OTA, jadi Hotel Shopee harga diturunin, bukan begitu sebenarnya. Gimana kita memanipulasi market? Misalnya demand-nya lagi kecil, tidak melulu dengan nurunin harga gitu loh. Itu saya sampaikan waktu lalu, kita bisa bundling jualan kamar dengan F&B. Room include dinner, atau room include spa, include laundry dan sebagainya. Nah, packaging ini mungkin akan menarik pada salah satu sektor misalnya. Bisa jadi corporate juga nanti, gue lebih murah pakai ini nih, ada bandingnya nih. Gitu. Tapi ini hanya ad hoc ya, nggak bisa kita pakai seterusnya. Karena ini strategi cyclical atau pada saat itu saja gitu. Karena demand kan berubah-ubah. Demand lagi turun, kita create demand. Create demand bukan berarti nurunin harga ya, seperti saya sampaikan lagi ya. Gimana caranya kita, jadi bukan harga yang diturunin, kita tapi mempengaruhi sistem revenue management-nya, kita informasi ke sistem revenue management system revenue management system mungkin membacanya datanya salah, bahwa seolah-olah market lagi tinggi, padahal marketnya lesu. Nah kita harus menginfluence sistemnya itu supaya si mesinnya atau sistemnya itu bisa tracknya jalan yang benar lagi gitu lah. Karena kalau kita ngikutin sistem, nanti harganya kamu akan kacau. Makanya dibutuhkan strategi namanya create demand untuk memaksimalkan revenue. Intinya seperti itu. Semuanya itu ujungnya dari revenue management itu adalah maximizing dari revenue. Ya, ada yang mau nanya begini? Belum, Pak. Kita lanjut.
Nah, di dalam masing-masing revenue itu, nanti di revenue management itu dibahas. Ada 3 kategori ya, salah satunya pricing. Ini pricing yang utama nih. Jadi kita selalu mulai dari pricing. Pricing itu kan bisa berubah-ubah ya, namanya revenue management. Pada harga okupansi tinggi, kita harganya X gitu. Pada okupansi rendah, harganya X-1, X-2, dan sebagainya. Itu standarnya udah kita simpan di dalam sistem revenue management sistem kita. Jadi automatically, one okupansinya segini, dia langsung sistem setup harga segitu. Kita udah bisa definisiin di awal. Nah, terus gimana cara selling strategi? Nah, ini yang kita meetingin. Nanti kita meetingin antara orang revenue, sama orang digital marketing, sama orang sales. Kira-kira caranya gimana ya bisa nge-boosting revenue supaya revenue kita naik lagi. Kita mulai dengan, oke, kita bikin package. Kita akan jual di platform IG, platform Facebook, tapi yang berbayar ya, bukan yang gratis. Jadi kita akan iklan juga di Google AdSense, Google Klik, dan Google Google AdSense tadi. Nanti akan kita mapping marketnya sesuai dengan market segmen dari hotel kita, misalnya Palembang. Palembang itu mungkin terbesar datang dari Jakarta mungkin. Terus sisanya penerbangan ke Palembang, misalnya ada Bandung, ada Surabaya. Nah, kita jualan tuh di market Bandung dan Surabaya menggunakan Google. Jadi Google itu akan bisa mapping, jadi hotel kamu akan muncul di Bandung, di Surabaya, di Facebooknya. Yang kamu suka lihat nggak lagi IG kan suka muncul ada hotel, ada apa itu tuh berbayar ya, karena dia akan ditentukan dari mapping itu gitu. Nah, ini adalah kita bisa deposit ya sama Google. Kita mau beriklan di mana, itu tinggal definisiin aja. Karena Palembang, usaha marketnya Jakarta. Jakarta di breakdown lagi, banyaknya di daerah mana, selatan, utara, barat. Gitu. Terus dari segmen pasarnya siapa. Nanti dia akan ngambil big data itu. Maka siapa yang mempunyai big data itu adalah dia pemenangnya gitu ya. Makanya kan kayak Google, dia bisa bisa bantu kita jualan sesuai dengan market yang kita tuju gitu ya. Nah, yang kedua kita harus kontrol yang namanya room allocation-nya. Kapan kita jualan di OTA, mungkin kita jualan kamarnya yang tinggi dulu, atau mungkin yang levelnya eksekutif, atau okupansi lagi rendah, kita mulai dari level terendah, dari superior, deluxe, terus dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Prinsipnya semua revenue itu ada memaksimalkan gimana caranya kita produk kita itu menggunakan harga yang rasional. Rasional itu dalam artian harga ini berlaku pada kondisi market ini gitu ya. Bisa jadi harga ini tidak berlaku di market ini. Karena sekarang market lagi lesu, kamu harus punya pricing di strategi harga pasar lesu dan promonya seperti apa. Jadi harga itu tidak flat gitu ya. Kamu akan variabel ngikutin dari kondisi market. Kalau marketnya lagi lesu ya kamu ada beberapa strategik gimana cara naikin volume, gimana cara kita di media digital itu hotel kita selalu muncul di awal. Jadi waktu searching orang nyari hotel di Palembang, gimana caranya kita muncul duluan. Itu ada strateginya ya. Atau ada yang berbayar gitu. Gimana caranya hotel kita selalu menjadi pilihan pertama walau hotel kita tidak terlalu bagus-bagus amat. Cuman ini memang berbayar mahal ya. Supaya kamu kalau bisa lihat, kamu kalau searching di OTA hotel Palembang yang top level 1 nyampe halaman pertama deh, ranking 1 nyampe ranking 10 itu, satu memang dia memenuhi hotelnya populer ya karena laku, atau kedua dia karena mengoptimalkan strategi digital medianya sehingga hotelnya dia selalu first page di ranking halaman pertama terus. Kamu kan kalau pilih hotel pasti yang di ranking pertama kan gitu. Oke. Lanjut. Jadi kita gimana caranya
kembali ya, karena customer itu ada segmennya. Mereka punya kebutuhan tersendiri, pola bookingnya juga berbeda-beda, keinginannya atau daya belinya juga tersendiri. Jadi kita tidak bisa punya satu harga, kita harus punya beberapa range harga supaya kita bisa masuk ke semua market. Gimana caranya kita mengambil market yang luas, jangan marketnya kecil gitu ya. Nah ini yang tadi kan sudah pricing, yang kedua tadi apa ya, forecasting, baru yang terakhir yang market kompetitor ya. Disampaikan ini segmentasinya. Ini dulu hotel tempat yang lama saya udah zaman tahun berapa ya lupa ya. 2015. Ini segmen pasar yang ada di hotel saya. Nah, nanti kita dari segmen ini kita berbanding dengan kompetitor dengan segmen yang sama ya. Kita bisa lihat di sini harganya kan beda-beda ya. Kalau corporate harganya segini. Ini OTA harganya segini. Ini yang direct booking. Tapi ini mungkin tipe kamarnya ya. Jadi kamu nggak bisa bedain ternyata hotel lebih murah. Enggak. Bisa jadi yang di sini tipe terendah, yang di sini tipe tertinggi. Ini nggak bisa comparable. Ini cuma ngasih tahu bahwa sources-nya orang booking dari sini segmen pasarnya ini gitu ya. Ini wholesaler sih pasti harusnya logikanya lebih murah ya karena dia jumlahnya besar. Oke. Nah ini untuk forecastingnya, ini yang sehari-hari kamu jadi revenue management ya. Kamu akan memforecast mulai tanggal 8 ke 9 katakan sekarang tanggal 7. Ini sudah actual, kita memforecast ke sana ke depan. Kira-kira okupansinya berapa? Ini nggak pakai segmen, ini ceritanya udah gabungan. Nanti detailnya kamu di sini ada per jenis kamar, per jenis segmen pasar gitu ya. Tapi yang umum per segmen pasar ya. Kalau kamar sih relatif ya, karena bisa jadi satu kamar diisi oleh berbagai jenis market segmen ya. Jadi kamu tidak bisa ngambil menyimpulkan. Simpulkannya dari segmentasi pasar ya, bukan tipe kamar ya. Nah dari segmentasi pasar ini, dari corporate, government dan sebagainya. Jadi kamu waktu pertama kali kerja nanti kamu dikasih target nih, budget bulan Oktober, okupansinya per tipe-tipe kamar segini. Paling banyak corporate karena waktu itu hotelnya memang backbone-nya dari corporate. Nah sisanya ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan kondisi market. Di market tersebut mungkin daerah selatan, kebetulan saya di Pondok Indah waktu itu government dikit ya. Government itu banyaknya di tengah di Jakarta Pusat. Di selatan banyak kan corporate, jadi corporate-nya paling besar. Nah ini juga ngikutin dari pola market di daerah tertentu, bisa beda-beda ya. Kamu di Jakarta Timur mungkin polanya government-nya lebih gede. Karena misalnya di Jakarta Timur waktu itu government-nya lebih besar dibanding Jakarta Selatan. Nah, makanya harganya juga berbeda-beda ya. Dari sebagai jenis segmen, kelihatan harganya beda. Walaupun harganya beda slightly nggak gede, tapi tetap ada beda. Gitu ya. Baik, sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada yang mau nanya? Belum, Pak. Yang lain gimana cara memaksimalkan revenue adalah ini kita harus kita memiliki sistem. Jadi ini tuh akan sikon ya, akan berulang dari waktu ke waktu dan akan cyclical, akan berdasarkan dari polanya. Kita kalau lagi peak season pasti polanya banyak orang ngambil kamar tipe misalnya bawah dulu, lower kategori baru ke atas, itu standar lah ya. Tapi bisa jadi kalau giliran meeting banyak eselon eselon atasnya pasti banyak revenue-nya tipe kamar atas dulu, yang tipe suite dulu yang penuh dan sebagainya. Tergantung dari masing-masing market. Nah ini kalau kita berdasarkan siklus, kita melihat dari weekday gimana sih rata-rata weekday sama weekend ramean mana nih gitu. Nanti kita setup kalau di weekday okupansi berapa, harga berapa, weekend segitu. Kalau memang weekendnya rame, berarti kamu harus bikin strategi gimana caranya di weekend harganya lebih mahal dari weekday gitu ya. Saya dulu di Bandung, kebetulan zaman tahun dulu tuh hotel di daerah Dago, Bandung itu
Cuman ada Holiday Inn, Hyatt, dan Sheraton. Waktu itu kebetulan saya di Holiday Inn. Itu saya selalu, GM saya yang dulu itu minta weekend itu kita harus 100% gimana caranya gitu. Jadi kalau nggak 100% FOM, anak sales nggak boleh pulang dulu tuh hari Jumat tuh. Sampai benar-benar hotelnya penuh, baru bisa cabut. Nah, ini kita yakin karena tiap weekend masih ramai. Dulu di Bandung, karena hotelnya nggak begitu banyak dulu ya di daerah Dago itu, pasti setiap minggu tuh pasti kita full terus gitu ya. Ya tapi kita full terus karena kamarnya juga produknya bagus ya, dalam artian nggak ada bocor, nggak ada apa, jadi aman. Tapi kamu juga hati-hati kalau kamar kamu banyak out of order-nya ya, jangan sampai giliran kamar penuh, daerah kamu Palembang lagi penuh, ada masalah di kamar, kamu nggak bisa mindahin kamar. Kamu harus hati-hati juga, kamu harus nyiapin berapa kamar itu untuk cadangan in case ada problem di kamar gitu ya. Oke. Dari sini mau nanya, kalau nggak ada briefing dulu. Jadi kurang lebih seperti ini yang akan saya sampaikan ya. Kemarin materi kuliahnya revenue management sudah habis. Nanti mungkin materi selanjutnya saya akan cariin menu yang lebih ke industrial ya. Kira-kira kalau kamu kerja nanti menunya apa aja yang ini ya. Bentar ya saya ini dulu saya terima telepon dulu. Oke, sorry ada telepon masuk. Jadi intinya gitu ya. Jadi nanti tolong saya banyak alhamdulillah gitu ya kemarin dari beberapa mahasiswa saya dari kampus lain sih ya. Dia belajar revenue management dan sekarang dia sudah jadi revenue manager di beberapa hotel brand. Nah, saya pengen dari Palembang juga ada satu atau dua yang jadi revenue manager someday. Karena saya sampaikan itu, kita semua hotel lagi perlu itu gitu. Nah, pekerjaan ini nggak susah. Pekerjaan ini, suara saya jelas? Jelas, Pak. Nah, pekerjaan ini nggak susah, semuanya bisa dipelajari seperti yang saya ajarin. Jadi nanti sehari-harinya kamu akan menggunakan sistem. Nah, dari sistem, kalau kamu di brand besar, kamu akan banyak trainingnya. Jadi semakin kali kamu semakin mahir gitu ya untuk revenue management ini. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri ya. Saya ada meeting. Bisa tolong di foto ya itu. Dua kelas, nah, tolong. Udah, Pak. Oh, udah ya? Iya, Pak. Ini hadir semua kayaknya banyak ya. Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada, thank you. See you minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan, Pak. Thank you.